Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Untuk 2024, ini baiknya kita membuat short atau video panjang. Jadi sepanjang 2023, ini untuk 2 bulan ke belakang ya, saya coba mempelajari channel-channel short dan saya juga sering berkomunikasi dengan pemilik konten kreator yang berhubungan dengan short. Jadi kalau disuruh milih, apakah kita akan fokus di video short untuk kedepannya 2024 atau memang kita fokus di video panjang? Karena saya selalu menyarankan ya, kalau di video panjang, panjang saja. Kalau memang nge-short, nge-short saja. Dan dari hasil obrolan saya, dari beberapa konten kreator short, memang subscribernya sudah jutaan ya, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Tetapi perlu teman-teman ingat ya, kalau video shortmu itu view-nya itu hanya ratusan ribu, jangan mimpi menghasilkan duit ya. Kalau mungkin ada yang membahas dengan video short gaji puluhan juta, kita lihat view-nya. Kalau view-nya cuma 200 ribu atau mungkin 300 ribu, itu sebenarnya hoax. Kalau versi social blade-nya iya. Ya, sekali lagi versi social blade-nya iya. Karena dengan banyaknya view 200 ribu, 300 ribu, itu kalau kita dilihat dari social blade-nya, maka itu kan akan menghasilkan duit ratusan juta. Kalau memang shot-nya itu banyak dan rata-rata ratusan ribu. Tetapi faktanya, saya sendiri punya beberapa video shot yang view-nya di atas 200 ribu dan itu pendapatannya kurang dari 10 ribu. Kalau mungkin dari segi subscriber, para pemain shot, ya itu memang luar biasa. Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan untuk video panjang, dalam 1 tahun mungkin hanya menghasilkan 20 ribu atau 30 ribu subscriber. Tetapi dengan short, kalau kita memang sudah tahu strateginya dalam 1 tahun, itu bisa sampai jutaan view. Kok jutaan view? Bisa sampai jutaan subscriber. Ya, jutaan subscriber. Tetapi kalau jutaan subscriber dan rata-rata itu memang view-nya itu jutaan, di atas 3 juta, kalau menghasilkan puluhan juta, ya itu memang benar. Ya, dengan catatan view-nya dari misalnya dari 1000 video short. Karena kalau video short itu mungkin hanya 200 video, 300 video nggak ngefek dengan penghasilanmu. Tujuanmu kan cuan. Tetapi kalau ingin gagah-gagahan, subscriber saya udah 2 juta, ya itu nggak masalah. Ya, karena teman-teman dari situ juga bisa berkembang juga. Artinya begini, dengan gagahnya subscribermu yang 100 ribu subscriber tentunya sudah dapatkan silver play button, 1 juta gold play button. Dari situ teman-teman akan mulai dilirik. Yang lirik siapa? Biasanya akan didekatin para konten kreator yang berbau tutorial. Tetapi saya nggak pernah ya untuk saya jadikan ini bahan konten. Jadi seakan-akan dengan subscriber itu belajarnya di salah satu konten tutorial, dan itu biasa lah. Atau mungkin ingin collab, biasa lah. Shotnya juga nggak, pemilik konten shot juga kadang-kadang tidak bisa menolak walaupun itu tidak dibayar. Kenapa? Karena merasa bahwasannya yang menghubungi adalah seorang konten tutorial dan itu mungkin sudah dianggap senior, walaupun itu dalam segi kontennya dia video short dan subscribernya 1 jutaan, tetapi kan hanya hitung bulan. Jadi senioritas ini masih dianggap kalau di YouTube. Jadi kadang-kadang konten tutorial juga memanfaatkan para pemilik konten short ini untuk dijadikan kolaborasi, dan itu sah-sah saja, dan itu tidak dilarang juga oleh YouTube ya. Sekali lagi, itu tidak dilarang oleh YouTube. Tetapi dari hasil obrolan saya dengan konten kreator short, di kemungkinan kedepannya ini akan sedikit mengurangi konten-konten yang berbau short. Karena kalau di awal-awal nge-short view-nya jutaan dan menghasilkan puluhan juta, maka di saat ini konten short pun cenderung stagnan. Dan baru terasa di saat subscriber itu sudah di atas 2 juta, tetapi gajinya hanya di bawah 5 juta. Jadi sudah mulai bergeser ya, Para konten kreator short pun sudah mulai bagaimana mengembangkan channelnya, bagaimana bertahan untuk membuat video-video panjang.
Walaupun video-video panjang tersebut adalah hasil dari, karena kebiasaan nge-shot biasanya kesulitan untuk membuat video panjang. Jadi melakukan kolaborasi dengan channel-channel yang memang spesialisnya di channel-channel video panjang. Kadang-kadang berkolaborasi untuk membuat video panjang dan itu mulai diupload. Baik di kreator shotnya ataupun di konten video panjangnya. Jadi saling berkolaborasi secara offline, artinya sama-sama membuat konten secara bersama-sama. Ini sudah mulai banyak sekali. Jadi ada perubahan pola ya. Jadi sekali lagi itu juga tidak dilarang. Tetapi saran saya bagi teman-teman kalau memang ingin merencanakan untuk ide kontenmu 2024 atau kedepannya ini ingin nge-shot atau ingin membuat video panjang, dipikirkan. Yang penting adalah dalam satu channel jangan terlalu banyak shot. Kalau memang mau bikin shot ya silahkan nge-shot saja. Nanti setelah mungkin 1 juta subscriber mau bergeser ke video panjang dengan melakukan kolaborasi video atau melakukan kolaborasi dengan para konten kreator shot, konten kreator video panjang, bikin video secara bersama-sama, yaitu nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting kan subscribernya sudah di atas 1 juta. Masalah cuan yaitu pikir belakangan kalau memang strategi itu yang digunakan. Jadi cukup simpel ya. Video short atau video panjang itu terserah teman-teman, tetapi ingat video short juga kurang menghasilkan cuan. Tetapi kalau tujuannya hanya subscriber saja, silahkan saja nanti setelah subscribermu mungkin di atas 100.000 atau bahkan 1 juta, melakukan kolaborasi video, saling berkunjung, saling bertukar nomor HP untuk melakukan kolaborasi, saling membuat video secara bersama-sama dengan konten kreator video panjang, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Itu adalah saran saya. Jadi kalau ada pertanyaan short atau video panjang, terserah strategi teman-teman dalam membangun channel bagaimana. Perhatikan ya, konten-konten short sekarang juga banyak sekali yang sudah memproduksi video-video panjang. Mudah-mudahan ada hal positif ya. Tapi Bang, channel saya makin lama kok makin sepi. Tidak usah dipikirin. Semua konten kreator bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di akhir tahun ini memang mengalami. Dari dulu kan memang seperti itu. Jadi kalau memang dibahas di akhir tahun viewmu sepi dan segala macam, ingat ya, setiap Desember ini iklan yang tampil itu kebanyakan adalah iklan-iklan mahal. Ini adalah kesempatan, tetapi view-nya bisa drop karena semua itu kan sudah diatur sama YouTube. Bisa teman-teman juga lihat secara langsung bagaimana saat view-mu 10.000, RPM CPM-mu pasti rendah. Tetapi saat view-mu mungkin masih sedikit atau 50% dari kebiasaan sebelum Desember, yang terjadi adalah RPM dan CPM dan RPM akan beda. Jadi biasanya yang terjadi di semua konten kreator di saat view-nya sedikit, RPM dan CPM-mu rendah, tetapi saat tinggi kebalik, saat view-mu sedikit, RPM dan CPM-mu biasanya cenderung naik, tetapi saat view-mu meledak, CPM dan RPM-nya biasanya akan turun. Jadi tidak begitu berpengaruh terhadap AdSense yang teman-teman dapatkan. Jangan berfokus pada view. Kalau yang sudah monet, fokus saja sama cuan. Ya. Jadi biasanya kan kalau ada yang mungkin memberikan masukan kok view-nya makin hancur, ya karena mereka belum tahu. Ya belum tahu. Mungkin yang dilihat adalah view aja. Kalau view-nya hancur mungkin malah bisa beli view itu nanti, model-model orang kayak gitu. Gak usah diurusin. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.